Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabat. Kepada yang terhormat Bapak Farid selaku dosen pengampu Agama Islam 2 pada semester 3 kali ini, dan juga teman-teman yang berbahagia pada pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Amin amin. Yang kedua, salam serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, kami dari kelompok 5 izinkan untuk mempresentasikan terkait judul kami, tema kami yang yaitu ajaran Islam dalam upaya kuratif. Next. Baik, anggota dari kelompok 5 kami yang pertama yaitu Divalenti Febiana dengan NIM akhir 08. Yang kedua Lailatul Rohma dengan NIM akhir 011. Yang ketiga Avila dengan NIM akhir 023. Yang keempat Muhammad Fikriansah dengan NIM akhir 027. Yang kelima Lutfia Yolinda dengan NIM akhir 032. Yang keenam Risma Putri dengan NIM akhir 044. Dan yang terakhir Maswia Indrianti dengan NIM akhir 049. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Upaya kuratif dalam Islam. Pengobatan merupakan suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Secara umum di dalam dunia pengobatan dikenal istilah medis dan non-medis. Para ahli berbeda pendapat tentang penjelasan batasan istilah medis dan definisinya secara terminologis menjadi 3 pendapat, yaitu next. Pendapat pertama, medis atau kedokteran adalah ilmu untuk mengetahui berbagai kondisi tubuh manusia dari segi kesehatan dan penyakit yang menimpanya. Pendapat ini dinisbatkan oleh para dokter klasik dan Ibnu Rushd al-Hafidh. Next. Pendapat kedua, medis atau kedokteran adalah ilmu tentang berbagai kondisi tubuh manusia untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya dari kondisi sakit. Next. Pendapat ketiga, ilmu pengetahuan tentang kondisi-kondisi tubuh manusia dari segi kondisi sehat dan kondisi menurunnya kesehatan untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya kepada kondisi sehat ketika kondisinya tidak sehat. Ini adalah pendapat dari Ibnu Sina. Next. Prinsip pengobatan dalam Islam. Dalam mengatasi suatu penyakit, Islam memiliki beberapa prinsip pengobatan, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan segala penyakit. Yang kedua, tidak berobat dengan zat yang diharamkan. Yang ketiga, berobat kepada ahlinya atau ilmiah. Yang keempat, tidak menimbulkan mudarat. Yang kelima, pengobatan tidak bersifat TBC atau tahayul bid'ah curafat. Yang keenam, selalu ikhtiar dan tawakal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah pengobatan dalam Islam menurut Ibnu Qayyim. Kaidah pengobatan dalam Islam ini terdapat 3 jenis, yaitu menjaga kesehatan. Yang pertama itu menjaga kesehatan. Allah membolehkan seorang musafir untuk tidak berpuasa demi menjaga kesehatan dan kekuatan fisiknya, serta hal-hal yang dapat melemahkannya. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Next. Yang kedua, ada pengurangan. Allah berfirman, jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur,
maka wajiblah baginya berfidyah, yaitu berpuasa atau sedekah atau berkorban. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat di atas mempunyai maksud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan orang sakit ataupun orang yang di kepalanya ada luka, baik disebabkan kutu atau gatal-gatal, untuk mencukur rambutnya saat ihram. Next. Yang ketiga yaitu preventif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan orang sakit menggunakan debu sebagai pengganti air, sebagai tindakan preventif baginya agar badannya tidak kena sesuatu yang menyebabkan sakit. Next. Selanjutnya, ayat Al-Quran dan hadis tentang pengobatan. Di sini ada hadis riwayat Muslim yang berisi tentang setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat di Quran Surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Next. Selanjutnya, metode pengobatan yang diajarkan Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa metode pengobatan yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul dan sesuai dengan syariat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, ruqyah. Ruqyah berarti metode yang diterapkan dengan cara berdoa untuk penyembuhan orang yang sakit akibat dari ain, sengatan yang berbisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Yang kedua, doa mujizat. Yang ketiga, madu. Di sini madu telah terdapat di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68-69 menyebutkan, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu dapat digunakan untuk mengobati beberapa ragam penyakit seperti tipes, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai mutaber, liver kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing, atau karena zat eksternal seperti sirnih. Selanjutnya ada bekam. Bekam atau hijamah adalah teknik pengobatan dengan jalan membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Perkataan al-hijamah berasal dari istilah Arab yang berarti pelepasan darah kotor. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan cupping, dan dalam bahasa Melayu dikenal dengan istilah bekam. Di Indonesia dikenal pula dengan istilah kop atau cantik. Next. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau sakit, Nabi Musa alaihissalam memetik sehelai daun dan diniatkan sebagai obat yang hakikatnya Allah menyembuhkan dan menempelkannya pada bagian yang sakit. Karena mujizatnya seketika sakit tersebut sembuh. Next. Dari Nabi Isa alaihissalam juga menggunakan mujizatnya dalam proses penyembuhan. Dan aku menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah.
Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu jika kamu orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 49. Next. Selanjutnya terdapat pengobatan yang dilarang dalam Islam. Pengobatan yang dilarang menurut pandangan Islam adalah pengobatan yang mengandung unsur syirik. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, tinggalkanlah 7 dosa yang membinasakan. Ketika para sahabatnya bertanya, dosa apa saja yang dimaksud, Rasulullah menjawab, syirik, mempersekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa manusia yang telah diharamkan Allah SWT, kecuali dengan hak, makan riba, memakan harta anak yatim, lari dari perang jihad, menuduh zina pada wanita mukminat. Next. Selanjutnya ada 3 cara ruqyah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada nafats, yaitu membacakan ayat Al-Quran atau doa, kemudian ditiup pada kedua tangan, kemudian diusap ke bagian tubuh yang sakit. Selanjutnya ada air liur yang ditempelkan pada tangan kanan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila ada manusia yang tergores, kemudian luka, maka kemudian beliau membaca doa. Kemudian air liurnya ditempelkan pada tangan kanannya, lalu diusapkan pada luka orang tersebut. Inilah doanya. Allahumma rabbinas adzahabibas ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka la yughadiru saqaman. Yang ketiga, terdapat meletakkan tangan pada salah satu anggota badan. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Utsman bin Affan yang sedang sakit dengan sabdanya, letakkanlah tanganmu pada anggota badan yang sakit, kemudian bacalah basmalah 3 kali dan a'udzu biizzatillah wa qudrati misyarima ajdu wa uhajru 7 kali. Next. Kemudian terdapat pengertian bekam. Bekam atau hijamah adalah teknik pengobatan dengan jalan membuang darah kotor, racun yang berbahaya, dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Perkataan al-hijamah berasal dari istilah bahasa Arab, hijamah, yang berarti pelepasan darah kotor, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan cuping, dan dalam bahasa Melayu dikenal dengan istilah bekam. Di Indonesia dikenal pula dengan istilah kop atau cantik. Next. Dan ada manfaat bekam. Ada 3 jenis manfaat bekam. Yang pertama ada bekam kering. Ini berkhasiat untuk melegakan sakit secara darurat atau digunakan untuk meringankan penyerian urat-urat punggung karena sakit reumatik, juga penyakit penyebab penyerian punggung. Bekam kering baik bagi orang yang tidak tahan suntikan jarum dan takut melihat darah. Unsur yang dikeluarkan dalam bekam kering adalah energi, angin, panas, dan api. Teknik ini sangat bagus untuk menangani sindrom panas tipe defisien. Yang kedua ada bekam basah atau hijamah rotbah, yaitu tekniknya dihisap dengan alat cuping, set, dan hand pump untuk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Lamanya setiap hisapan 3-5 menit dan maksimal 9 menit, lalu dibuang darah kotornya. Menurut tradisional Chinese medicine, bekam basah adalah teknik sedasi atau pelemahan dan pengeluaran patogen yang berlebih. Unsur yang dikeluarkan dalam bekam basah adalah energi, darah, angin, panas, dan api. Yang ketiga adalah bekam api, yaitu teknik membekam menggunakan api sebagai media pemvakum atau membekam. Bekam api menggunakan gelas khusus bekam api yang terbuat dari kaca tebal. Bekam api berkembang luas di Cina sebagai teknik pengobatan yang banyak sekali digunakan selain akupuntur. Konsep TCM menyatakan bahwa bekam api digunakan untuk mengeluarkan patogen angin dan dingin. Bagi tipikal pasien yang mengalami sindrom panas dan kering, tidak dianjurkan menggunakan bekam api. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya ada bagian kesimpulan. Islam telah mengenal pengobatan dalam bidang kesehatan sejak abad 13 yang lalu. Selama menjalani kehidupan, tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Setiap manusia pasti pernah mengalami sakit, baik ringan maupun berat. Namun saat mengalami kondisi sakit, manusia senantiasa berikhtiar mencari kesembuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan suatu penyakit apabila tidak menurunkan juga obatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'anjalallahu da'an illa anjala lahu sifa'a." Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan sakit kecuali juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Next. Metode pengobatan dalam Islam salah satunya yaitu pengobatan dengan metode bekam. Bekam atau hijama adalah teknik pengobatan dengan jalan membuang darah kotor, racun yang berbahaya, dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Adapun manfaat bekam yaitu untuk melegakan sakit secara darurat atau digunakan untuk meringankan kenyerian urat-urat punggung karena sakit rematik. Juga penyakit-penyakit penyebab kenyerian punggung dan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Next. Adapun saran di sini dalam melakukan pengobatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, hendaknya seseorang tetap berpegang teguh pada sumber hukum dan petunjuk Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini terdapat daftar pustaka. Baik, sekian dari pemaparan presentasi dari kelompok 5 terkait upaya preventif dalam Islam, upaya kuratif dalam Islam untuk penyembuhan penyakit. Sekian, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.